Jadi ketika mesin kita kickstarter, magnet berputar, tonjolan magnet ini melewati pulser, ini memberikan sinyal ke pulser, masuknya ke CDI. Untuk sinyal pulser ini memerintahkan CDI untuk mengeluarkan arus kabel berwarna putih menuju ke koil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Yasin Project. Di video kali ini kita akan membahas seputar arus kelistrikan dan arus pengapian Ninja DC meliputi RRZX atau RRCBU, RR All, RR New, dan Ninja R series Super Kip seperti Ninja R Barong, Ninja SS, dan Ninja M. Untuk jalur pengapiannya sama, memakai tipe DC. Kalau untuk kelistrikan lampu ini masih memakai tipe AC. Jadi yang DC itu cuma pada pengapian. Nanti kita urut satu persatu, mulai dari jalur dari aki sampai ke ujung speedometer. Ini udah saya bikinkan catatan untuk warna kabel. Barangkali teman-teman ada yang mau servis kabel sendiri. Ini untuk catatan kabel bodi Ninja R atau RR. Ini bisa teman-teman salin. Barangkali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau memperbaiki troubleshoot pada area kabel bodi atau pengapian. Nanti kita jelaskan satu persatu, mulai dari spool, CDI, saklar kanan kiri sampai ke speedometer. Kita juga akan bahas cara kerja sensor oli samping dan cara kerja sensor pelampung tangki. Sebelum lanjut ke urutan jalur pengapian dan kelistrikan, teman-teman setidaknya harus hafal. Kalau tidak hafal, setidaknya mengetahui untuk warna kabel, karena tiap pabrikan itu berbeda warna dan berbeda fungsi. Kita mulai dari spool. Ini soket dari output spool yang keluar dari spool. Untuk kuning ini spool lampu, hitam strip hijau massa spool, putih strip merah untuk pulser, putih strip hijau juga pulser. Lalu warna pink ini spool pengisian atau pengecasan aki. Lalu di sampingnya ada switch netral yang berwarna hijau dan top gear berwarna pink. Ini soket kiprok, kuning lampu ini dari spool, hitam strip hijau massa, biru strip putih dari spool pengisian, putih strip hitam plus aki menuju ke aki dan ke kontak. Ini soket CDI, hitam strip putih ini engine stop, arus plus dari keluaran saklar sebelah kanan, putih coil, putih strip merah pulser, putih strip hijau juga pulser, biru strip putih kiprok yang dari spool, hitam strip hijau untuk massa. Lanjut kita urutkan kabel. Kita mulai dari aki. Seperti pada catatan, untuk kabel massa ini berwarna hitam strip hijau, masuknya ke aki. Untuk kabel plus dari aki, kabel berwarna putih strip merah, lalu masuk ke rumah sikring. Untuk kabel yang keluar dari rumah sikring berwarna putih strip hitam. Untuk kabel plus ini menuju ke kunci kontak. Jadi plus dari aki ini masuk ke kunci kontak, lalu kita on kan kabel aki, ini terkoneksi ke kabel berwarna coklat. Ini keluaran plus kunci kontak. Kita cek untuk kabel warna coklat, keluaran dari kunci kontak. Kontak kita on kan. Untuk Kawasaki, kabel plus dari kontak ini berwarna coklat. Untuk kabel warna coklat ini dibagi ke beban yang memakai arus aki seperti sen, flasher, klakson, lampu rem, dan indikator speedometer. Setelah keluar dari kunci kontak, kita urutkan kabel berwarna coklat plus dari kontak ini terbagi kemana saja. Kita mulai dari flasher. Kabel flasher berwarna coklat, satunya lagi berwarna oranye. Lalu untuk kabel warna oranye ini masuknya ke saklar sebelah kiri, lalu dibagi untuk sen kiri dan sen kanan. Berikutnya ada pada switch rem. Untuk kabel coklat ini dari kunci kontak masuk ke switch, keluarnya kabel berwarna biru, ini masuknya ke lampu stop.
Jadi ketika kita rem, untuk kabel coklat dan biru ini terkoneksi, lampu rem otomatis menyala. Coba kita tarik switch rem. Lalu pada klakson, kabelnya juga sama. Ini coklat plus dari kunci kontak, kabel warna hitam ini yang menuju ke tombol klakson. Jadi ketika tombol ditekan, klakson ini terkoneksi, jadi menghasilkan bunyi. Tombol klakson, coba kita pencet. Kita pindah ke speedometer. Ketika kontak on, indikator netral dan oli ini menyala. Ini saklar kiri, sen kiri, sen kanan. Untuk indikator ini ketika di on kontak nyala, berarti semua memakai arus dari aki atau DC. Seperti pelampung juga ini masih memakai arus dari aki. Ini tombol untuk mengecek pelampung tangki. Ini ada jarum, kita pencet, indikator langsung naik. Itu untuk keluaran arus yang dari kunci kontak melalui aki atau membutuhkan aki. Lanjut kita bahas untuk sistem pengisian, penerangan, dan pengapian Ninja R Super Keep. Ini untuk spool Ninja DC, untuk lampu atau penerangan, untuk pengisian atau pengecasan aki. Ini soket kabel output dari spool, kabel kuning untuk lampu, pink pengisian, hitam strip hijau ini untuk masa. Sedangkan satunya lagi ini untuk pulser. Ini pulser, kabel berwarna 3, putih strip merah dan putih strip hijau. Ini kabel pulser plus dan min, lalu hitam strip hijau ini masa. Lalu pada satunya lagi ini untuk switch netral, kabel warna hijau untuk netral, kabel warna pink ini untuk top gear atau gigi 6. Ini kabel yang dari spool masuknya ke soket yang ada di kabel bodi. Untuk kabel kuning keluar, warnanya masih kuning, kabel masak hitam strip hijau. Sedangkan untuk spool pengisian, kabel warna pink keluarnya biru strip putih. Ini kabel spool pengisian. Jadi yang dari spool warna pink lalu masuk ke kabel bodi, kabel berubah menjadi warna biru strip putih. Pada kabel bodi, kabel warna biru strip putih ini yang dari pengisian spool. Ini di cabang. Ini ada cabangan. Yang satu masuk ke CDI, satunya lagi masuk ke kiprok. Ini kabel yang dari spool biru strip putih masuknya ke CDI, satunya lagi masuknya ke kiprok. Ini untuk kiprok RR All dan ZX, modelnya gepeng. Untuk kabel berwarna biru strip putih ini keluaran dari spool, karena arus dari spool ini masih AC. Berwarna biru strip putih masuk ke kiprok, oleh kiprok diolah lalu keluar kabel berwarna putih strip hitam. Ini sudah jadi DC. Kabel berwarna putih strip hitam ini untuk pengecasan aki atau pengisian. Kuning dari spool ini masuk ke kabel bodi, lalu dicabang. Yang satu masuk ke saklar untuk lampu depan, satunya lagi masuk ke kiprok. Lalu arusnya ini distabilkan oleh kiprok. Ini untuk bagian pengecasan aki dan penerangan untuk lampu. Lalu kita pindah ke bagian pengapian. Ini untuk CDI Ninja DC. Ini berlaku ke Ninja RR CPU, RR All, RR New, dan Ninja R Super Keep. Di sini ada 6 pin kabel. Yang pertama biru strip putih, ini yang dari spool. Ini yang dari spool. Yang satu masuk ke CDI, yang satu masuk ke kiprok. Putih strip hijau, ini untuk pulser plus. Putih strip merah, ini juga untuk pulser. Hitam strip hijau, ini masa. Putih, ini untuk arus yang ke coil. Sedangkan hitam strip putih ini keluaran dari saklar sebelah kanan untuk stop engine. Ini masuknya arus plus yang dari kunci kontak.
karena Ninja masih mengadopsi tipe DC, jadi ini membutuhkan arus dari kunci kontak, arus yang dari aki. Ketika kontak on, ketika kita tekan on ke bawah, untuk kabel berwarna hitam strip putih ini sudah ada arus 12 volt DC. Kita cek apakah sudah ada arus. Kabel hitam strip putih kita sambungkan ke masa hitam strip kuning. Ini untuk posisi off, kita tekan ke bawah posisi on, ini udah ada arus. Kabel hitam strip putih. Jadi ketika teman-teman mempunyai trouble, ketika kontak sudah di on, posisi saklar sudah ke bawah, motor tidak ada pengapian atau nggak mau hidup, kita cek untuk saklar. Biasanya kabelnya ada yang putus, bisa kita perbaiki dengan cara kita langsung. Jadi kabel yang terhubung ke saklar ini kita langsungkan, nggak perlu pakai tombol engine cut. Ini sudah menyimpan arus 12 volt DC. Lalu kita pindah ke bagian spool. Ini spool dan ini magnet. Pada magnet DC ini menggunakan pulser. Pada magnet di sini tertera tonjolan besi atau pickup magnet. Ini berfungsi untuk membaca titik pengapian. Ketika mesin kita engkol, kita kickstarter, magnet berputar. Ketika tonjolan pickup magnet ini melewati pulser, ini memberikan sinyal ke CDI. Kabel ada 3 bagian, masuknya ke CDI. Ini yang kabel dari pulser. Ketika mesin diengkol, magnet berputar. Untuk tonjolan magnet ini melewati pulser, ini memberikan sinyal untuk arus yang keluaran dari kunci kontak 12 volt DC yang standby di CDI, kemudian dilepaskan atau dibuka gerbangnya, lalu keluar kabel berwarna putih. Ini kabel berwarna putih, ini masuknya ke koil. Ini putih, ini yang dari CDI masuk ke koil, lalu keluar lewat job busi dan disambungkan ke busi. Jadi ketika mesin kita kickstarter, magnet berputar, tonjolan magnet ini melewati pulser, ini memberikan sinyal ke pulser, masuknya ke CDI. Untuk sinyal pulser ini memerintahkan CDI untuk mengeluarkan arus kabel berwarna putih menuju ke koil. Ini untuk jalur pengapian Ninja, khususnya tipe DC. Lanjut, kita pindah ke instrumen kelistrikan seperti saklar kanan kiri, speedometer, pelampung bensin, dan pelampung oli samping. Ketika kontak on, untuk indikator yang ada di speedometer ini menyala seperti netral, indikator oli samping, dan indikator sen. Ini untuk sen. Indikator bensin. Semua arus ini ambil dari aki atau 12 volt DC. Kita bahas untuk switch netral, kenapa ini bisa menyala. Lalu ketika kita masukkan gigi, untuk lampu netral ini mati. Ini kabel switch netral, hijau untuk netral, dan pink ini untuk top gear atau gigi 6. Ini switch netral terdapat pada crankcase sebelah kiri. Jadi cara kerjanya ini terkoneksi dengan massa yang ada di mesin. Ketika kontak on, untuk posisi netral, switch netral ini terhubung ke pin yang ada di drum rasio. Ini untuk posisi netral. Ketika kontak on dan mesin kondisi netral, untuk lampu netral dan oli samping ini menyala karena posisinya kabel warna hijau ini langsung terkoneksi ke massa bagian mesin. Lalu ketika
kita masukkan ke gigi 1. Untuk indikator netral dan oli samping ini langsung mati. Jadi cara kerjanya seperti ini. Pada drum rasio ini ada pin 2, ini untuk netral dan ini untuk gigi 6. Ini posisi netral, ini arus kabel masak, dan drum rasio juga masak. Ini dapatnya mesin, masa mesin. Ini kondisi netral, indikator nyala. Ketika kita masukkan ke gigi 1, untuk drum ini bergeser ke gigi 1. Nah, untuk switch netral ini tidak terhubung ke pin yang ada di drum rasio. Pada drum rasio di sini ada semacam plastik, ini isolator atau ini penghambat arus. Jadi ketika posisi gigi 1 arus masa atau negatif ini tidak terhubung ke masa yang ada di mesin. Ini terhalang oleh plastik yang ada di drum rasio. Ini untuk cara kerja switch netral. Begitu juga untuk top gear atau gigi 6. Ini juga sama cara kerjanya seperti netral. Untuk indikator gigi 6 ini menyala. Dari gigi 5 ini masih terhalang isolator atau plastik yang ada di drum. Ketika kita pindah ke gigi 6, indikator top gear ini langsung menyala. Karena masa lampu yang ada di top gear ini bersentuhan dengan masa yang ada di mesin. Kita pindah ke sensor oli samping. Ketika kontak on, untuk indikator netral dan oli samping ini menyala. Jadi pada lampu indikator oli samping, kabel plus ini yang dari kontak masuk, keluarnya masa kabel berwarna biru strip merah. Ini menuju ke sensor oli samping. Ini kabel masa yang dari lampu indikator. Untuk kabel masa ini terkoneksi dengan kabel warna hijau. Ini yang menuju ke switch netral. Jadi untuk cara kerja pelampung oli samping, ketika kontak on, lampu netral dan indikator oli samping ini menyala. Ini dikarenakan masa lampu yang ada di indikator ini terkoneksi dengan masa yang ada di mesin, yaitu masa untuk netral. Kita masukkan gigi, kita cabut. Untuk netral dan oli samping ini mati. Jadi untuk masa lampu yang ada di indikator ini tidak tersambung ke masa hijau yang ke mesin. Jadi untuk indikator netral dan lampu ini mati. Sedangkan cara kerja sensor oli samping ini terkoneksi ketika oli samping mulai habis atau berkurang. Di sini ada seperti pelampung. Untuk posisi oli samping penuh, kabel berwarna biru strip merah, masa dari lampu indikator ini tidak terkoneksi dengan kabel masa yang ada di kabel bodi. Pada bagian tengah ini ada kabel masa berwarna hitam strip hijau. Kita umpamakan ini oli samping. Ketika sensor diangkat, untuk komponen yang ada di sensor ini turun, ini terkoneksi lalu menghubungkan masa yang ada di lampu, kabel berwarna biru strip hijau tersambung ke masa yang ada di kabel bodi hitam strip hijau. Ini posisi komponen yang ada di sensor ini turun, jadi terkoneksi. Untuk indikator oli samping ini menyala. Lalu kita masukkan ke cairan, anggap saja ini oli samping. Ketika sensor kita rendam, indikator ini langsung mati karena pelampung yang ada di sensor ini naik ke atas. Jadi ini memutus arus negatif dari masa lampu indikator menuju ke masa bodi kabel hitam strip hijau. Ketika kita angkat, untuk pelampung ini turun, lalu terkoneksi kabel hitam strip hijau dan biru strip hijau ini terkoneksi, lalu indikator ini menyala. Kita angkat. Nah, cairannya masih ada. Nah,
indikator kembali menyala. Untuk cara kerja indikator ini terkoneksi bila posisi komponen atau pelampung yang ada di dalam sensor ini turun ke bawah. Untuk semua indikator ini sistemnya main masa, jadi yang dikoneksikan itu bukan arus positif tetapi yang dimainkan ini arus negatif. Lalu kita pindah ke indikator bensin untuk mengecek volume bensin yang ada di tangki. Ini ada tombol, tinggal kita pencet. Ini untuk mengetahui seberapa banyak untuk isi bensin yang ada di tangki. Ini posisi bensin yang habis. Untuk pelampungnya letaknya ada di bawah. Ketika bensin diisi full, untuk pelampung ini naik. Kita pencet untuk tombol indikator bensin, tahan. Jadi cara kerjanya ketika kita tekan untuk kabel ini terkoneksi dengan yang ada di tombol. Untuk kabel pelampung tangki berwarna putih strip kuning, sedangkan satunya kabel berwarna hitam strip kuning. Ini untuk masa. Lalu soket yang ada di kabel bodi ini menuju ke saklar sebelah kiri. Jadi ini nggak langsung masuk ke speedometer, tetapi masuk dulu ke saklar. Jadi cara kerjanya ini bergantian dengan indikator switch temperatur radiator, karena sensor bensin dengan sensor radiator ini digabung jadi satu. Membedakannya cuma ada pada instrumen. Untuk sebelah kanan untuk F dan E ini full untuk bensin, sebelah kiri ini untuk temperatur radiator. Jadi cara kerjanya ketika kontak on yang terkoneksi sensor radiator dengan massa yang ada di indikator speedometer. Pada tombol di sini terdapat 3 kabel putih strip kuning, ini yang dari sensor pelampung tangki, sedangkan kuning strip putih berasal dari switch temperatur yang ada di silinder head. Untuk Ninja RR berada di radiator. Untuk massa ini berwarna putih strip hijau. Untuk cara kerja switch temperatur ini posisi kontak on. Ketika mesin hidup, suhu mesin mulai panas. Untuk air pendinginan atau air coolant ini juga mulai panas. Semakin panas air radiator, ini akan terbaca oleh sensor indikator untuk bagian temperatur. Lalu untuk cara kerja sensor bensin ketika kontak on untuk pelampung tangki ini cuma masuk ke saklar, belum terhubung ke temperatur atau indikator bensin. Ketika tombol kita pencet untuk jarum ini naik sesuai dengan kapasitas bensin yang ada di tangki. Kalau bensin semakin banyak, untuk pelampung ini terangkat naik ke atas. Karena bacaan jarum ini mengikuti sensor yang ada di pelampung tangki. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ini waktu posisi bebas, tombol belum kita tekan. Ketika kontak on untuk switch temperatur ini terhubung ke tombol, lalu dikoneksikan ke kabel berwarna putih strip hijau yang masuknya ke indikator sensor bensin atau sensor radiator. Nah, ini kabel berwarna putih strip hijau, satunya lagi massa hitam strip hijau, satunya lagi kontak plus berwarna coklat. Kemudian cara kerja sensor pelampung tangki. Ini posisi pelampung tangki berada pada setengah. Ketika tombol kita tekan untuk kuningan ini turun, mengoneksikan jalur yang ada di bawahnya.
Untuk kesimpulannya, ketika tombol posisi bebas yang terkoneksi switch radiator, switch temperatur ke indikator speedometer. Sedangkan kalau kita tekan untuk arus, ini terputus, digantikan arus yang ada di bawahnya. Ini untuk sensor bensin yang ada di tangki. Kita lanjut untuk jalur sen kanan dan kiri. Untuk kabel warna oranye keluaran dari flasher, ini menuju ke saklar sebelah kiri ke tombol sen. Ini kabel yang berwarna oranye. Ini dari flasher pada tombol sen. Di sini arus 12 keluaran dari flasher, ini standby. Ketika tombol sen kita tekan ke kiri. Untuk kabel yang berwarna oranye dari flasher, ini terkoneksi dengan kabel sen yang berwarna hijau atau sen kiri. Untuk sen kanan, kabel berwarna abu-abu. Kita pencet ke kanan. Lalu kita pindah ke klakson. Pada klakson ada dua warna kabel, yang satu coklat, ini plus dari kontak, yang satunya berwarna hitam, ini untuk masa. Ini pada tombol klakson. Di sini ada dua kabel. Kabel yang dari klakson ini berwarna hitam. Cara kerja klakson, ketika kita tekan, kabel warna hitam dari masa klakson ini terhubung ke masa kabel bodi. Tips untuk memperbaiki kerusakan motor, terutama pada kelistrikan. Yang pertama, kita harus tahu warna kabel serta fungsinya. Kalau kita sudah tahu warna kabel dan fungsinya, baru kita mempelajari cara kerjanya. Jadi untuk penanganan pada kerusakan, basicnya kita harus tahu cara kerja dari komponen tersebut. Lalu kita bahas untuk jalur lampu kota, lampu pendek, dan lampu jauh. Pada saklar, di sini terdapat kabel berwarna kuning. Ini kabel keluaran dari kiprok. Ketika tombol kita pencet ke tengah-tengah, ini untuk lampu kota. Ini posisi tengah-tengah. Untuk kabel kuning, ini terhubung ke kabel berwarna merah. Ini untuk lampu kota, meliputi lampu panel speedometer, lampu kota yang ada di reflektor, dan lampu kota yang ada di lampu belakang. Jadi ketika posisi saklar kita di-on-kan, untuk kabel berwarna merah yang lampu kota ini sudah menyala, terhubung ke kabel berwarna biru strip kuning. Untuk kabel warna biru strip kuning ini menuju ke saklar sebelah kiri. Kabel warna biru strip kuning ini masuk ke tombol lampu jauh pendek, lalu terkoneksi ke kabel berwarna merah strip kuning. Ini untuk kabel lampu pendek merah strip kuning. Ketika kita tekan ke posisi lampu jauh, untuk kabel lampu pendek berwarna merah strip kuning ini udah nggak ada arus, dialihkan ke kabel merah strip hitam. Ini untuk lampu jauh. Jadi sumber arus utama itu ada pada kabel berwarna biru strip kuning. Ini keluaran dari saklar sebelah kanan. Sedangkan untuk tombol dim, untuk arusnya ini langsung ambil dari kiprok. Ketika kita pencet, kabel warna kuning ini terhubung ke kabel berwarna merah strip hitam. Ini untuk lampu jauh. Untuk dim, ambilnya langsung ke kiprok. Sekian untuk pembahasan jalur kabel kelistrikan dan pengapian Ninja DC, meliputi Ninja RR Old, Ninja RR CBU, Ninja R Superkip, Ninja SS, dan Ninja M. Untuk jalur kelistrikannya dan pengapian kurang lebih sama, cuma ada beberapa perbedaan, mulai dari indikator bensin dan indikator temperatur. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.
bisa memberikan pengetahuan untuk teman-teman yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Teman-teman tidak perlu harus bisa dan menguasai, setidaknya teman-teman bisa memahami. Jadi ketika ada kerusakan ringan, teman-teman bisa mengatasinya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe agar saya selalu termotivasi untuk memberikan konten yang bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.